Alhamdulillah ya, jadi terima kasih untuk dukungan para netizen yang menganggap YouTube channel saya yang baru saya buka sekitar 40 hari mendapatkan respon yang sangat mengembirakan saya. Artinya apa? Apa yang saya sharing bermanfaat untuk banyak orang. Ada yang suka, ada juga yang dislike, biasalah ya. Ada yang memberikan kritik, ada yang memberikan masukan. Deddy Corbuzier termasuk, wah Helmi Yahya itu cocoknya dia menjadi narasumber, bukan interviewer karena sulit untuk mencari yang bisa diajak berdiskusi atau berdebat menarik gitu ya. Tapi saya membuktikan begitu saya mengundang Bosman, si Sontoloyo gitu, Mardigu, dan kita lebih kepada ngobrol. Saya mendapatkan kritik banyak pada saat saya mewawancarain Dr. Tirta yang merupakan idola banyak orang. Saya dianggap terlalu banyak motong gitu ya, karena ya mungkin itulah gaya saya, itulah perbedaannya. Walaupun saya tahu bahwa mungkin tidak nyaman dilihat ya, untuk orang-orang tertentu yang terbiasa melihat interviewernya itu pasif. Saya itu adalah orang yang sangat memahami dunia entertainment gitu. Oleh karena itu saya taruh rapid question. Ya, rapid question itu pertanyaan A atau B yang harus dijawab dengan cepat. Terus terang saya mendapatkan ide ini dari acara yang juga saya sangat suka, yaitu Coffee with Karan. Ya, wah itu seneng banget. Dan saya bilang, one day kalau saya punya talk show, saya akan menerapkan itu. Dan sekarang ditiru di banyak show, dan saya pikir that's okay gitu. Dan kenapa saya menaruh rapid question di depan? Supaya pace-nya tinggi. Saya dulu memang waktu pertama menjadi presenter olahraga, saya juga dikritik karena ngomong saya cepat sekali. Tapi that's my style gitu ya. Memang setiap orang punya gaya masing-masing. Kadang-kadang cuma memerlukan penyesuaian. Tapi apapun, untuk membahas kontroversi itu, untuk menanggapin kontroversi itu, hari ini saya akan balik lagi ya. Kalau selama ini saya nanya orang yang dianggap wah terlalu sering motong gitu. Pada saya itu motong itu kadang-kadang hanya untuk menjadi menarik, untuk membuat temponya cepat. Ya Anda bayangkan ya, kalau saya dulu waktu di TVRI, Anda bayangkan kalau kita dapat narasumber yang tidak menarik, dia ngomongnya panjang, lama gitu ya. Kameranya kan nggak bisa pindah gitu ya, cuman one shot gitu. Tapi kalau kita motong, kameranya pasti akan berpindah ke yang motong pembicaraan. Walaupun kadang-kadang ya antara memotong itu mengganggu atau tidak, itu adalah sebuah persoalan ya. Tapi dalam dunia televisi, saya adalah orang televisi, saya adalah penganut aliran kalau editing itu adalah staccato, jadi berpindah-pindah. Karena jangan pernah ada sebuah kamera yang stay lebih dari 10 detik, lebih dari 12 detik ya. Tapi itu aliran saya. Silakan. Siap. This is your show. Oke, Bang. Apakah A, gitar remaja, atau B, berpacu dalam melodi? Gitar remaja dong. Apakah A, Bob Tutupoli, atau B, Kusendratmo? Bob Tutupoli. Oke. Jika diminta kembali untuk memanajeri Joshua Suherman, A, bersedia, B, tidak? Tidak. Nanti kita tanya kenapa. 4. A, memimpin istri, atau B, dipimpin istri? Memimpin istri. Udah tahu ya? Udah tahu tuh jawabannya. Nomor 5. Apakah A, menghadiri undangan presentasi final TV program, atau B, menghadiri undangan dinner mendadak oleh istri? Yang kedua. Yang B, menghadiri undangan dinner mendadak oleh istri. Apakah A, Feni Rose, atau B, Dewi Huges? Dewi Huges. Apakah A, Jeremy Teti, atau B, Indra Bekti? Indra Bekti. Apakah A, Triawan Munaf, atau Wisnu Tama Kusubandio? Wisnu Tama. Apakah A, Resto Mpempe Palembang Kendi, atau Resto Mpempe Palembang Pak Raden? Pak Raden. Berikutnya, 2 menteri asal Palembang. Apakah A, Budi Karya Sumadi, atau B, Edi Prabowo? Kau ngadu aku tuh rupanya. Nggak bisa jawab. Yes. Budi Karya Sumadi karena senior. Okay. Yeah. Apakah A, maju pilkada lagi, atau B, menjadi duta besar RI kalau ditawari? Menjadi duta besar. Apakah A, Larry Bird, atau B, Magic Johnson? Magic Johnson. Apakah A, Hermawan Kertajaya, atau B, Renald Kasali? Renald Kasali. Apakah A, lagu Palembang Yasaman, atau B, lagu Palembang Pindang Pegangan?
Yes, Saman. Gimana, Bang? Itu yang saya suka. Jadi memang harus begini ya. Jadi kalau kita menjadi interviewer, you have to do your research gitu ya. Dan saya juga belajar banyak nih Charles. Are you happy? Ya, with my rapid question? Karena memang harus research gitu. Jadi kita nanya itu nggak boleh sembarangan. Saya itu kan bisa, kok bisa ya Helmi ya bicara 10 menit tanpa teks. Wah, saya persiapannya 4 jam, Bos. Ya, dan saya belajar dari seorang Steve Jobs gitu. Presentasi itu kadang-kadang presentasi 10 menit itu persiapannya harus berkali-kali lipat, sama lah kayak kita ngajar. Ya, jadi I do my research ya. Jadi itu selalu yang harus kita lakukan. Jadi saya saya nggak pernah tampil konyol gitu. Ya saya, ini orang kok ensiklopedia berjalan. Bos, saya pelajarin gitu. Yang tahu nama-nama Michael, saya mungkin udah bertahun-tahun itu. Nah, saya research nama Dedi. Ya itu mungkin seminggu lah ya. Saya cari siapa aja nama Dedi, banyak juga yang lolos. Karena ternyata Desta juga namanya Dedi juga ternyata. Dedi Corbuzier, Dedi Cahyadi, Bang ya? Iya, Dedi Cahyadi. Abang nggak tanya siapa nama asli saya? Siapa? Tetap Charles Bonar Sirait, Bang. Ya, sama lah. Oke, kita kembali ke soal chemistry di Palembang lah. Cerita sedikit tentang masa lalu di Palembang, karena hanya diceritakan dari keluarga yang survive dari bawah, ya. Ayah pengusaha atau pedagang kaki lima, tapi nggak pernah terlalu terbuka. Mungkin boleh lebih clear lagi. Tepatnya di Palembang, di kota apa, atau di nama daerahnya apa pada saat itu lahir dan tumbuh dan berkembang. Dan ada 4 orang kan, kalau nggak salah Bang Helmi lah yang bungsu. Ya, saya gitu bungsu. 5 orang kita bersama. Boleh disebut semuanya namanya satu-satu. Ya, saya itu sebenarnya ini kan udah cukup banyak diceritakan walaupun tidak sedetail itu. Jadi saya dan Tanto Wihaya, kami anak nomor 4 dan nomor 5. Yang ketuker-tuker itu Pak Dubes itu selalu menjadi ngaku jadi adik saya. Nah, sekarang dihukum dia. Ya kan rambutnya makin habis, saya masih banyak gitu. Jadi inilah yang paling muda gitu. Saya bungsu. Nomor 1. Beda saya dengan Tantowi itu adalah sekitar 2,5 tahun. Karena dia lahir di bulan Oktober 60, saya lahir di bulan Maret 63. Nomor 1 sudah almarhum setahun yang lalu, namanya Wardia Yahya. Ya, kemudian nomor 2 itu adalah Haji Alimin Yahya, meninggal 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ya, nomor 3 itu adalah Hajah Dalila Yahya. Nah, sekarang ini dia pengusaha, ada 2 restoran pindang paling top di Palembang sekarang. Itu namanya Pindang Bodal. Top banget sekarang. Ya, di jalan? Satu di Jalan Kiai Haji Madalan, satunya lagi di daerah Jakabaring. Saya yang tutup gara-gara corona. Nomor 4-nya Tanto dan nomor 5 adalah saya. Ayah saya adalah pedagang kaki lima. Profesinya adalah ustadz ya, guru ngaji, terus hidupnya bener-bener dulu pernah hebat dulu, pernah punya bioskop di kampung, kebakar 2 kali dan akhirnya beliau bangkrut. Kami lahir semuanya di daerah namanya Indralaya. Indralaya itu sekitar mungkin 30 kiloan dari Palembang. Di situ ibu kota dari Ogan Ilir, di mana saya pernah mencalonkan diri jadi bupati yang gagal 2 kali itu. Nah, pada saat bapak saya bangkrut, mungkin sekitar tahun 66-67, umur saya 4 tahun, kami dibawa ke Palembang. Wah, sangat sedih dengan 4 anaknya. Nomor 1 udah menikah ya. Kita di rumah orang, di bawah rumah orang numpang gitu. Ibu saya nyari gitu di luar ya, ada kangkung dibikin masak, ada telur dibagi 8 gitu ya. Hidup kami sangat susah dan bapak saya menjadi seorang penjaga toko. Jadi tapi beliau yang kami kagumin dengan Tanto, bahwa beliau walaupun sekolahnya mungkin tidak sarjana, ibu saya juga saya nggak tahu sekolahnya apa, beliau adalah seorang visioner. Ya, dia habis-habisan tuh. Termasuk terakhir menggadaikan rumah kami yang di Palembang, Jalan Gang Gading namanya. Ya, hanya untuk supaya saya dan Tantowi kuliah di Jawa. Ya, dan kami dipaksa untuk belajar bahasa Inggris. Dipaksa, Charles. Hari itu saya 3 kali seminggu kami kursus. Itu pergi ke kursus itu jalan kaki, ya, bolak-balik kali 16 kilo. Dan tidak boleh terlambat sedikit kena todong, kena copet itu di jembatan Ampera karena harus melintas sungai. Jadi umur saya, bayangkan, saya baru tamat SD, umur saya baru 12 tahun. Itu yang kata Tanto waktu kami tampil di Kick Andy, kami itu dicabut dari kemanjaan masa kecil di belajar. Dan cukup aneh, bapak saya kan kiai, kakak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah Kori dan Korea top. Kakak saya nomor 2 yang laki itu sekolah agama. Tapi saya dan Tanto
diminta untuk sekolah umum. Ya. Dan diminta untuk menguasai bahasa Inggris. Padahal bapak saya, aduh, bukan seorang yang berpendidikan tinggi, bukan seorang pejabat, seorang pedagang kaki lima jualan kacamata di Tengku Permai, jual kacamata gitu. Jadi ditaruh di gerobak gitu, ya etalase gitu. Kalau malam-malam dia titip ke toko di sana. Ya saya kalau Palembang lewat di sana, saya lihat di situ dulu bapak saya berjuang untuk menyekolahkan 2 anaknya yang terakhir. Jadi itulah perjuangan bapak saya. Ya sayang sekali meninggal tahun 82. Ya ibu saya meninggal berapa tahun berikutnya. Itu yang saya katakan, saya tahu mereka berdoa setiap kali untuk kesuksesan saya dan Tanto. Ya mungkin kekuatan doa beliaulah yang menjadi kunci sukses bagi kami berdua. Ya jadi itu barangkali yang akhirnya mengantarkan kami. Dan satu penyesalan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kami menangis, saya menangis mengingatnya. Karena ayah saya terutama dan ibu saya tidak pernah menikmati ya kesuksesan anak-anak yang dia besarkan. Selain sukses, perlu ada passion. Yang saya lihat itu terus ada di dirinya Bang Helmy. Kenapa pernah diterima di IPB, marah lari ke STAN? Kenapa setelah lulus dari STAN mestinya bisa jadi auditor, tapi nyambi jadi creative thinkingnya di baliknya Bu Ani Sumadi? Ini kan semuanya menurut saya kontradiktif gitu, nggak linear. Jadi gini, semuanya itu kan karena terpaksa, Charles. Hidupku itu kan nggak banyak pilihan, ya kan? Bapak pedagang kaki lima, ya kacamata, kan? Pedagang kacamata. Saya harus tahu diri gitu, saya dengan Tanto. Saya harus mencari sekolah yang tidak lagi harus tergantung kepada penghasilan Bapak. Dan prediksi saya betul. Saya itu sebenarnya di IPB saya tahu bahwa yang saya waktu itu kan dapat tanpa tes tuh PMDK. Kan cuma dibantu beasiswa tuition aja. Nggak full, ya. Ya, tapi kan biaya hidup dari mana? Siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Jadi hari ini saya mencari sekolah yang gratis. Bukan cuma gratis, saya digaji. Wah, teman satu kos saya namanya Abdul Hakim, anak Petamburan. Dia bilang, itu ada bro. Ada sekolah tuh di Kebayoran. Oh dulu masih di Kebayoran? Di Kebayoran, masih Kebayoran di Punahwarman, keren kita. Itu sekolahnya diangkat jadi pegawai negeri loh, yaitu sekolah kedinasan. Udah daftarlah awak, diterima gitu, diterima ya. Tapi saya tahu passion saya tidak di situ. Saya kan passion saya tuh berkesenian, ya kan, kuis gitu. Jadi akhirnya apa? Ya udah, tapi saya memanfaatkan momen. Ya saya memanfaatkan momen. Dimanapun saya diletakkan, saya akan syukuri dan saya akan bekerja sekeras-kerasnya. Bukan termaksud takabur, walaupun tuh bukan sekolah pilihan saya kan menjadi lulusan terbaik dari STAN. Walaupun juga orang lucu, lu udah lulus terbaik di STAN kok juga nggak bekerja sebagai akuntan. Akhirnya saya bekerja dalam industri kreatif. Padahal kan kontradiktif sekali. Kontradiktif tuh. Iya, akuntan itu tidak boleh kreatif. Matinya orang kalau akuntan kreatif. Nggak balan gitu. Tapi jangan lupa, tanpa saya tamat dari STAN, tanpa saya menjadi seorang akuntan, mungkin saya tidak punya bekal yang baik. Karena bagaimanapun dalam bidang apapun, bisnis is bisnis. Memerlukan pemahaman bisnis proses, memerlukan pemahaman sistem dan prosedur. Dan itu dapat dari STAN. Di situ kuat sekali. Itu dapatnya dari STAN. Waduh, saya ini kan pedagang barang-barang kesenian. Saya dagang event organizing, saya dagang acara TV, kuis, saya dagang skenario film. Ujung-ujungnya orang tanya harganya berapa. Oh, aku ngitungnya cepat kali. Ngitungnya cepat kali. Saya ngitungnya untung rugi cepat kali. Kenapa? Karena saya adalah seorang akuntan. Jadi itu jawabannya. Jadi ya benar. Akhirnya saya tuh beruntung. Ya bersyukur kepada Sang Pencipta karena saya bekerja di passion saya. Orang bilang, you kalau udah bekerja di bidang passion itu kayak nggak bekerja lah. Ya, senang-senang tapi dapat duit. Ya. Jadi kompetensi tetap akuntansi, tetapi passion sebetulnya ada di bidang, bisa dimanapun. Bisa dimanapun, di bidang kreatif. Karena bidang bisnis apapun, nah ini yang anak-anak muda sekarang itu, ya anak-anak muda sekarang itu banyak yang menjadi startup, idenya luar biasa, memarketingnya luar biasa. Passionnya di situ nggak? Passionnya mungkin di situ, tetapi bisnis proses banyak yang tidak paham. Dan itu harus dikuasai. Tidak paham, itu harus dipahami. Ya seorang Nadiem Makarim itu pemahaman atas bisnis proses hatam. Ini anak muda sekarang kan kepengen semua jadi Belva. Kepengen menjadi Nadiem. Belva itu bayangkan tamat dari sekolah-sekolah terbaik di Amerika, sekolah bisnis loh. Jadi dia belajar bisnis. Ya, kekayaannya kuliah sekarang udah 1,3 triliun, mak gitu loh ya. Kan bapak ibunya kan adik kelas saya di STAN.
Iya, Ya, iya. bapak ibunya akuntan, begini. Ya kan, anaknya sekolah mana itu kemarin? Di Harvard, di MIT, pokoknya di Stanford. Ya, di antara 2 dari 3 sekolah-sekolah terbaik itulah. Dan dia lulus dari NTU, sekolah yang juga sangat tough di Singapura. Sekolah bisnis, artinya apa? Pemahaman bisnisnya luar biasa. Jadi jangan mimpi gitu untuk sukses tanpa menguasai bisnis proses, baik Passion, melalui jalur pendidikan atau tidak. Passion penting, tapi kompetensi itu untuk Ya, mendukung ya, ya, kita ya, ya. profesional Harus di paham, bidangnya. harus Bu Ani Sumadi itu memilih orang nggak sembarangan. Ya, Ada nama-nama besar yang di-coach oleh Bu Ani, terbukti sampai hari ini di Indonesia tuh jadi-jadi. Ada Ya. Pak Tanto, ada Bang Helmi, Ada Kepra. juga. Iya. Ya, Pak Mas Kusendratmo juga lahir Dede dari Yusuf. tangan. Dede Yusuf juga dari Rano situ. Karno termasuk. Ya. Ya, Nah, gimana cara membangun chemistry dengan Bu Ani Sumadi? Karena saya pernah ikut di coach satu kali dalam sebuah acara pertunjukan di hotel di Jakarta. Bu Ani itu dari mulai GR sampai dengan mau live itu nggak ada istirahat, tetap jalan terus. iya, iya. Beliau Membangun chemistry. Beliau bukan masalah chemistry ya. Beliau mengajarkan saya tentang sebuah profesionalisme. Dan beliau adalah seorang yang perfeksionis. Kita itu jadi anak buahnya Bu Ani, capek cerdas. Capek kan? Otaknya tidak pernah berhenti berpikir dan selalu berubah-ubah. Dan Bu Ani nggak pernah memuji orang. Jarang betul memuji orang. Saya udah hebat pun dikritik habis-habisan. Saya baru pulang dari Amerika tahun 92 dan saya waktu itu melihat satu ide program dan saya domestikasi menjadi kuis Indonesia. Wah, saya ingat tuh rapat di meja itu dihabisin saya, walaupun dipakai juga. Soalnya atau kreativitasnya? Formatnya. Itu namanya kuis lacak dunia. Ya, kuis lacak dunia. Dulu tuh yang hostnya adalah Rano Karno, terus co-hostnya Nani Sariati yang sekarang bekerja di London, dan kemudian ada akapelanya. Akapelanya adalah ME Voices. ME Voices tuh belum top banget gitu ya. Dan itu kuis saya pertama. Sebelumnya saya kan hanya seorang pembuat soal di Ani Sumadi. Still dia nggak terlalu ngakuin tuh. Tapi ada satu hal yang Ibu Ani nggak pernah muji itu. Sampai sekarang barangkali ada satu hal yang juga positive thing gitu. Jadi kalau Anda dapat atasan yang nggak pernah muji, barangkali bagus. Ayah saya juga gitu. Kan saya ceritakan di acara Kick Andy dengan Tante Wiyaya. Ayah saya nggak pernah muji. Oh, almarhum Nggak pernah muji. Nggak pernah muji. muji. Saya naik kelas, orang naik kelas dapat hadiah sepeda, dapat motor, saya juara umum aja nggak dia apa-apain tuh. Oh, jadi almarhum Pak Yahya itu sama Bu Ani Sumadi itu beda-beda tipis ya? Tapi Ya, persis. saya pikir-pikir itu yang membuat saya akhirnya menjadi orang yang sangat kompetitif, yang tidak pernah puas dengan sebuah prestasi. Wah, ada kemarahan gitu. Aduh, ini Pernah ya, putus kadang-kadang- asa dong ya? Oh iya, kadang-kadang kita memaki dan begini, harus apa lagi saya lakukan? Nggak pernah dipuji. Saya pernah loh ya, saya pulang dari saya juara umum SMP, saya bilang sama ayah saya, Mbak, saya manggilnya Mbak, kawan aku tuh Mbak, lulusnya itu percobaan dapat motor, aku dapat apa? Waduh, saya dipukul. Ya, saya dihukum oleh ayah saya. Jadi menurut saya, tapi saya tahu di belakang saya dia muji saya gitu. Tapi tidak pernah di depan. Tidak pernah di depan. Ya, jadi orang apa ya, mendidik anak itu kan berbeda-beda gitu. Jadi saya dan Tanto itu adalah dibesarkan dari kultur cara mendidik yang seperti itu, yang membuat kita tidak cengeng. Oh, saya sama Tanto, saya dipecat aja nggak ada masalah. Saya hadapin, profesional. Ya kan? Saya diberhentikan gitu dari TVRI. Kita ngomongin TVRI, saya diberhentikan dengan hormat. Saya ditargetkan 5 tahun, 2 tahun, 5 tahun untuk merubah TVRI, belum 2 tahun TVRI sudah berubah. Ya begitu disuruh turun, saya turun. Yang membela saya kan banyak sekali. Baca tuh netizen luar biasa membela. Tapi saya juga tidak menjadi apa-apa. Saya sikapin aja positif. Tidak itu ditangisi terus-menerus setiap hari. Enggak sama sekali, Enggak. Kalaupun saya di RDP menangis karena saya memikirkan karyawan-karyawan TVRI yang kehilangan saya. Itu buah disiplin dari ayah. Oh iya. Ya, ibu saya sangat lembut. Ibu saya tidak pernah marah sama sekali. Dan saya tidak pernah melihat ibu saya membantah ayah saya. Saya tidak pernah melihat bapak dan ibu saya bertengkar di depan kami. Ibu saya sangat mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Ayah saya keras, fisik hukumnya ya. Saya sama Tanto, apalagi saya sama Tanto kan kecil berantem terus. Untung udah tua akur kita les. Nah, ini juga mungkin yang nggak disampaikan nanti. Oh iya. Tuh, Anda lihat kan, kebayang gini ya, saya talk show sama Tanto yang kamu tonton.
Kan di situ kita lucu kan, orang bilang, "Wih, Ya, yang kemarin di iya, sini kan? Di situ. Di Iya, kolam renang. ini dua orang akur betul gitu, saling dukung gitu ya. Padahal kenyataan- kok bisa ya loh? Soalnya kok bisa? Memang kalau kakak beradik itu saling dukung, why not gitu. Perkara saya pernah nyalon jadi wakil gubernur, kakak saya mendukung lawan saya, itu resiko politik tuh. Dan tidak pernah. Karena partainya juga beda. Kayak Iya. Dan saya 2 kali saya tidak didukung oleh Tantowi. Waktu yang pertama saya menjadi wagub, dia kampanye untuk lawan saya, bayangin. Dan Jadi, itu biasa dia di keluarga Yahya. dimanfaatkan. Itu biasa di keluarga Yahya. Ya nggak biasa sebenarnya. Yang berpolitik cuma kami berdua. Oke. Iya kan, apa Tanto mendukung lawan saya, yang protes orang lain. Saya mah biasa aja. This is my risk. Inilah resiko Resiko saya yang dalam harus ditanggung. berpolitik. Ya jadi nggak ada masalah. Dan tetap dia kakak saya. Saya tahu betul ada pepatah, kalau nggak salah pepatah dari China mengatakan bahwa blood is thicker than water. Ya, Darah- blood is thicker than water. darah itu lebih kental dari air. daripada Jadi air. yang namanya saudara, kita punya perbedaan pendapat, argue atau Itu ribut biasa. sekaligus, tetap saudara. Itu biasa. Iya, tidak akan pernah bisa dipotong, tidak akan pernah dipisahkan. Oh, jadi almarhum Pak Yahya di keluarga juga demokratis ketika di keluarga itu ada perdebatan. Oh ya. Tapi ayah saya adalah seorang yang sangat otoriter, disiplin lah saya katakan ya, bukan otoriter, sangat disiplin. Tapi lepas daripada otoriter dan disiplin itu, itulah sebetulnya Pendidikan. itulah chemistry. Artinya Bu Ani Sumadi, almarhum Pak Yahya, itulah yang disebut dengan chemistry. Betul, ya. Tapi saya tahu bahwa Ibu Ani itu sangat mendukung saya, sangat apa ya. Justru itu Walaupun nggak pelajaran. pernah memuji. Iya, Iya. nggak perlu juga gitu. Pernah. Untuk apa kita dipuji, tetapi untuk sesuatu yang artificial gitu ya. Oke. Untuk sesuatu yang pura-pura, hanya untuk menyenangkan, dan kita tidak dapat pelajarannya. Pernahkah terjadi masa bahwa Bu Ani kesal mungkin dengan Bang Helmi, setelah itu dipinggirkan, dicoba ganti orang lain, nggak cocok, masuk lagi Pak Helmi? Kalau itu enggak, tapi kalau saya kena marah di depan umum sih sering. Dan saya juga marah dengan Bu Ani gitu, kesal banget gitu. Saya kan jadi FD tuh, FD yang dibawa gitu kan. Wah, dia merintah yang saya tahu, yang perintahnya ini nggak benar menurut saya. Wah, muka saya kan bukan seorang yang pandai menyembunyikan Kemarahan. emosi. Saya kelemahan saya gitu. Luapkan. Saya kalau nggak suka dengan orang kelihatan, kalau saya suka kelihatan. Ternyata kelihatan kan ada kamera. Kenapa muka kau kayak gitu? Nggak suka kau? Gitu. Bu Ani itu kan, waduh, kan orang Medan lah. Tapi itu rusak dong konsentrasi, mood. Oh gitu kan. iya, harus. Karena kan saya moody juga gitu. Tapi I learn a lot. Saya ditempa luar biasa oleh Bu Ani yang akhirnya membuat saya jadi. Akhirnya ilmunya Ibu Ani barangkali habis saya kuasain semua. Kan saya jadi FD. FD itu beliau PD ya, program director. Beliau sutradara. Beliau yang mengatur gitu ke bawah itu, kau gini. Jadi itu dari situ saya belajar. Saya kan tidak pernah terbayang akan menjadi MC, Host. tidak pernah terbayang menjadi host karena saya adalah orang di belakang layar. Dan tidak ada juga sekolahnya. Tiba-tiba ada kuis, namanya kuis sang juara, saya ingat betul. Saya yang mendesain juga dengan teman-teman, membuat soalnya kompetisi cepat tepat antar SMP seluruh Indonesia. Saya pikir netizen banyak sekali alumni. Waktu itu dari seluruh Indonesia, sponsornya Indofood. Iya, saya masih hafal tuh. Ya, dan tiba-tiba ya udah Helmi aja, kata Mas Budi Edit Utomo yang di Helmi aja Bu ininya. Hostnya, wah ibu nggak seneng, tapi akhirnya saya disuruh. Dari mana belajarnya? Nggak ada Pak. Pelajarannya adalah pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari yang saya terima di kuping saya. Saya adalah orang yang menjadi perantara, memberikan arahan dari Bu Ani untuk saya sampaikan kepada seorang Kus Hendratmo, kepada seorang Bob Tutupoli, kepada seorang Kepra, kepada seorang Tantowi Yahya, dan kepada seorang Rano Karno, kepada seorang Dede Yusuf. Dede Yusuf itu taktik bom. Kalau saya nggak ada, berubah moodnya. Abang tahu juga kan kuis itu saya lanjutkan. Ya. Jadi itu dia berubah. Karena saya itu gitu loh. Jadi PD, FD di bawah tuh floor director itu penting. Ini menarik. Tapi tidak semua gayanya Bu Ani Sumadi kan Abang dalam tanda kutip. Oh ya. Ya, Abang terapkan kepada orang lain. Ya, Artinya pasti. Abang dalam mengcoach host beda. Apakah seperti Bu Ani Sumadi juga keras, otoriter? Kita gini saya kan belajar banget tentang psikologi ya. Tidak akan pernah, walaupun saya pemuja Ibu Ani dan itu guru saya yang merubah nasib saya. Ibu Ani andil, ya, the one who shaped my life gitu. Orang yang merubah saya dari anak kampung
dari seorang pegawai negeri, ya dari seorang yang sangat serius menjadi orang yang akhirnya masuk dan cukup dominan di dunia entertainment, itu adalah pengaruh Bu Ani. Tetapi apakah saya bisa menjadi Ani Sumadi kedua? No, tidak akan pernah bisa. Anda boleh kepengen menjadi Bill Gates ya, karena wah dikuasain semua. Anda boleh kepengen menjadi seorang Donald Trump, semua bukunya dibaca, semua rumusnya dikuasai, tapi tidak akan pernah ada Donald Trump kedua, tidak akan pernah ada Bill Gates kedua, karena butuh karakter. Karakter saya dengan Bu Ani itu adalah sangat berbeda, tetapi ilmunya saya pakai. Saya tidak seserius Ibu Ani ya. Saya perfeksionis juga, tapi saya adalah orang yang sangat percaya orang. Ibu Ani sulit percaya orang. Sulit. Artinya human approach Bang Helmy beda. Beda. Itu yang saya bilang menentukan gaya. Oke. Makanya Ibu Ani itu kadang-kadang migran. Aduh Mi, aku migran. Ibu migran besok syuting. Saya nggak mau tuh gitu. Ya saya tuh nggak mau tuh terlalu gimana gitu. Oh Ibu Ani mah gila. Dan I learn a lot. Kadang-kadang itu kelemahan saya, kelebihan Bu Ani. Ya. Oke. Kita pindah sekarang setelah mungkin teman-teman tahu kalau yang mengikuti sejarahnya Bang Helmy, setelah dari TVRI, Bang Helmy itu sempat bikin Helmy Yahya Production, ya. Dan setelah itu bikin Triwarsana. Tapi harus diakui kalau teman-teman sama seperti saya mengikuti betul sejarahnya Bang Helmy, di Triwarsana lah Bang Helmy itu naik. Karya-karyanya yang monumental ada di situ. Walaupun ya yang di TVRI juga oke, tapi kan di TVRI lebih di belakang layar. Kali ini di belakang layar dan di depan. Nah, kalau di TVRI ada Bu Ani Sumadi yang mementor Bang Helmy. Seingat saya di Triwarsana, karena waktu itu kerja sama saya dengan Bang Helmy lahir Roda Impian. Lalu hadir juga, saya pernah beberapa kali lihat acara kuis Siapa Berani. Jadi terus Gladiator. Jadi saya reguler datang ke kantor Bang Helmy itu seminggu sekali rapat kreatif untuk soal dan lain sebagainya. Nah di situ ada sosok figur namanya almarhum Lim Siobok. Kalau teman-teman tahu juga, Pak Lim Siobok ini sebetulnya pemain bola voli nasional. Captain. Dan pernah juga mimpin Proliga, kompetisi bola voli profesional di Indonesia. Ini menurut saya sih ya, menurut saya pribadi, ini dua karakter yang nggak ketemu. Yang satu adalah atlet, pengusaha, yang satu lebih banyak ke creativity, orang di dunia seni. Dan menurut saya, ini juga pasti totally beda nih sama Bu Ani. Pasti beda gitu loh. Nah, kok bisa ya terbangun kerjasama yang baik? Apakah ini chemistry yang by design atau memang karena kesukaan dulu? Ini buat teman-teman juga belajar nih Bang. Itu misteri Charles. Jadi kalau ceritanya agak mundur dikit ya. Jadi hari ini saya diberhentikan oleh Ani Sumadi karena dianggap udah terlalu berbeda, dan saya waktu itu sudah tidak happy lah. Perbedaan saya dengan Bu Ani terlalu banyak sehingga saya jarang masuk kantor. Saya waktu itu menjadi IO Perang Bintang Kobatama. Ya, kan saya main Bang. Iya. Kan ada 100 atlet artis ya kan melawan ya pokoknya gitulah. Itu atraksi tengahnya. Tapi waktu itu saya bikin Perang Bintang. Waktu itu di Istora ya. 14.000 penonton, jebol itu kaca. Penuh dan saya rugi. Dan itulah orang bilang sport entertainment terbesar pertama yang terjadi. Tahunnya Bang? Iya, tahunnya sekitar? Saya nggak tahu ya, akhir tahun 90-an saya pikir ya. Jadi saya udah jarang masuk kantor dan saya akhirnya menerima surat biru dari Bu Ani. Anakku, kalau kau sudah tidak bisa lagi membantu ibu ikhlas kau pergi. SP3. Iya, dia langsung tuh. SP3. Saya pergi. Saya nggak tahu apakah ibu itu, saya tahu dia sayang betul dengan saya gitu. Karena sayalah yang paling lengkap membantu beliau. Kalau yang lain kan tidak full. Yang lain kan Tantowi datang pergi. Mereka adalah orang luar. Kalau saya kan memang bekerja di Jalan Pekalongan 10 itu. 10 tahun. 10 tahun. Ya, dibantu oleh Renat Tawas, kemudian ada Viratu. Yang lain kan cuma host, datang hanya untuk acara. Ya, dan atau event-event tertentu. Kus Hendratmo definitely bukan karyawan Ani Sumadi. Kalau Kepra ya bukan karyawan tapi sering membantu, sering diminta pendapat oleh Ibu Ani Sumadi. Tantowi definitely juga bukan karyawan. Ya, jadi waktu itu agak menarik tuh. Hari itu saya dikasih surat cinta oleh Bu Ani, diikhlaskan untuk pergi. Wah, nganggur aku les. Nganggur nyawa. Tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang yang saya kaget, siapa nih? Gua Mi Siobok. Oh, saya kan knowledge saya tentang atlet, tentang apapun, banyak tokoh itu kan saya lengkap lah.
Yang kapten tim nasional yang merebut medali SEA Games. Nah, lu tahu gue? Ya tahu lah, siapa yang nggak tahu lo? Lu kan adiknya Chun Bok kan? Dia dulu bersaudara tuh, Lim Xiao Bok dan Lim Chun Bok. Kita ketemu Mi. Begitu ketemu, saya ketemu dengan satu lagi namanya Jedi Suherman. Dia bilang, Ayahnya Joshua. ayahnya Joshua. Dia bilang, Mi, lu iya, mau iya, nggak iya. jadi manajer Joshua? Kita bikin perusahaan nih. Ulang, Joshua siapa bos? Itu loh yang dia bobo. Oh iya iya, mau nggak? Oh ya mau dong. Dia nggak tahu kalau awal lagi kita lagi nganggur kan. disuruh apapun kita mau kan. Yakin lo mau ninggalin Ani Sumadi? Nggak kasih tahu lah, baru Dia diketemu nggak tahu, surat kita 3, SP3. Baru kena berhentikan gitu. Iya iya. Tapi bapaknya bilang, tapi ono syaratnya mas. Apa mas? Jadi harus bikinkan kuis untuk Joshua. Waduh. Waduh. Saya bilang berapa umurnya? 5 tahun mas. Waduh. Saya bilang bisa baca. Belum. Ya itu pokoknya aku percaya Mas Helmi deh. Kalau ndak syaratnya itu dipenuhin, nggak jadi gitu. Ya udah. That the story begin. Kita bikin sebenarnya bukan Helmi AI Production. Itu nomor 2. Kita bikin namanya Joshua Enterprise. Ya Joshua Enterprise meledak Charles. Itulah kita bikin kuis Joshua, main bersama Joshua. Saya bikin Helmi AI Production karena saya tidak mau terjebak kok produk saya tergantung ke Joshua ya. Produk saya anak-anak semua. Saya bikin kuis kurcaci. Padahal knowledge saya kan tidak anak-anak saja. Ada market yang lebih besar. Saya bikin Helmi AI Production. Akhirnya kata Xiaowa gitu, Mi, jadi ini nggak sehat nih. Ya, Udah nggak pakai sehat. nama semua. Nih, kalau orangnya lewat nih, meninggal, habis nih. Helmi nih, Helmi AI Production. Dia hilang, dia pergi dari sini, perusahaannya habis. Lahirlah Triwarsana. Kau tahu artinya Triwarsana? Tri warna satu nada. Ada 3 suku di situ. Satu Chinese, Xiaobo. Satu Wong Jowo, Blitar, ya Mas Jedi Suherman itu, dan saya orang Palembang. Kita solid luar biasa, terutama dengan Xiaobok. Xiaobok it's like my mentor, my brother. Itu yang kau bilang tadi. Inilah yang dalam ilmu, dalam buku saya, nih buku saya ini, bisnis Primbon, yang saya sebut this is my business soulmate. Yang namanya belahan jiwa itu bukan belahan jiwa dalam percintaan saja, tetapi ada belahan jiwa usaha. Jadi ini lebih daripada bisnis partner. Banyak orang gagal gara-gara memilih bisnis partner yang salah. Xiaobok bagi saya adalah seorang soulmate. Waduh, sangat mengerti saya. Saya kalau lagi minta duit sama dia nggak perlu ngomong. Dan dia selalu mengabulkan. Kadang-kadang dia memberikan reward untuk saya lebih dari yang saya minta. Satu hari kita udah meledak nih. Perusahaan kita tuh kita dirikan dengan modal 21 juta doang. Di Tanah Abang kan? Di Tanah Abang 2. Iya. Itu kita di bawah tuh, sebenarnya di garasinya dia tuh. Dan itu ada campur sama perusahaan roti atau perusahaan ya, percetakan di belakangnya percetakan, perusahaan percetakan. Ya terus saya dikasih saham 7 juta, itu nggak nyetor karena itu kan yang dinilai adalah expertise saya, kompetensi, sama network saya. Terus Mas Jedi juga dikasih 7 juta karena dia membawa Joshua sebagai ikon, sebagai ujung tombak marketing. Pak Xiaobok majority. Dan nggak juga. 7 juta. Oh gitu? Iya, 21 juta. Sama ya? Sama, bagi rata gitu. Itulah Triwarsana. Satu nada itu. Iya, tapi saya harus ngaku ya, dalam 2 tahun itu omzet kita dan value perusahaan kita menjadi miliaran. Itu saya bilang, this is the fastest growing company in the world barangkali. Dari modal 21 juta dan kita bisa bermiliar-miliar. Dan kita hampir IPO. Pernah dibeli oleh pemilik CNI. Ya, dengan Pak Hendro. Pak Hendro Alumi yang punya Bank Piko gitu. Pernah berpartner sama kita walaupun kita buyback karena mungkin kulturnya beda, tidak cukup. Dan Pak Xiaobok lah yang membawa saya ke komunitas bisnis. Komunitas bisnis itu kita percayalah sebagian besar didominasi oleh teman-teman yang keturunan dari Chinese. Ya. Dan saya dibawa oleh beliau dan saya diterima oleh karena itu yang melancarkan saya berbisnis selanjutnya. Beliau mengajarkan banyak hal. Pak Xiaobok demikian percaya saya. Bayangin, saya bilang, Bok, mobil gue udah tua nih, Bok. Gue kasih mobil kayak, gua kan dirut. Lu minta apa lu? Ya Kijang kayak. Aku dikasih BMW. Gitu aja. Oh iya. Yang lucu tuh, Bok, gua butuh duit nih, Bok. Gua lagi renovasi rumah nih. Ya udah. Dia taruh tuh. Dia taruh ternyata cek di meja saya. Aku sebut aja, zaman itu 200 juta tuh. Itu udah gede. Gede banget. 90-an. Berbulan-bulan loh. Bok, lu kan janji mau kasih gue duit. Udah nih. Ada uangnya di depan. Di meja saya. Aduh.
nggak pernah marah, ya, membimbing saya. Termasuk saya kan menjadi pelelang lukisan, ya. Auctioneer. Auctioneer, Yeah. saya jadi auctioneer. Saya kerja di Masterpiece, di Heritage, di Treasure, ya milik Pak Benny itu. Ini almarhum Siobok yang Iya, memperkenalkan. karena dia adalah orang lukisan yang sangat luar biasa. Karena dia kolektor juga. Dia kolektor, dia dipercaya oleh banyak orang-orang kaya Indonesia, Pak Henry Pribadi dan sebagainya, Belinya dari dia. untuk beli melalui dia. Iya. Karena Termasuk dia- tanya lukisan yang bagus yang Iya, ya, kan? iya. Karena dia juga dekat dengan pelukis dan dia tahu mana lukisan bagus, mana yang tidak. Mi, Bok, gue bilang, gue kepengen tuh, Bok, jadi pelelang lukisan. Ih, Mi, nggak ada sekolahnya. Kalau mau lo serius, tapi perusahaan siapa yang jaga? Ya udah, gue ajak aja. Jadi saya diajak ke Hong Kong, diajak ke Singapura, ngelihat lelang lukisan oleh Sotheby, ya, oleh Christie. Oh, begitu caranya lelang lukisan. Dan begitu pulang saya jadi pelelang lukisan. Jadi lucu tuh, kalau saya lelang lukisan ada dia, gue harus perhatiin dia. Jadi kalau dia gagal, gue harus tunjuk dia ada. Jadi saya menjadi pelelang lukisan salah satu, saya pikir ya saya nggak pernah ngeklaim juga ya yang ya menarik lah, itu seorang Siobok ya, almarhum mendiang ya, yang meninggalkan saya partner saya Triwarsana itu 3 orang, dua-duanya sudah meninggal. Ya, jadi Suherman meninggal ya, kemudian meninggalkan saya lebih dahulu, dan juga Lim Siobok meninggal berapa tahun lalu. Jadi tinggal sendiri, jadi Triwarsana itu Udah saya tinggal sendiri. Warsana nih sekarang. Iya, iya. Oke, tadi kita sudah, kalau teman-teman perhatikan, tadi saya sudah sebut Ani Sumadi, Bu Ani Sumadi. Itu Nah, sebagai, Lim Siobok tadi aku ya tambahin kan? ya, bahwa itu yang kau leadnya udah betul tuh. Jadi kita namanya bisnis soulmate itu, Bener kan? Charles, ya bisnis soulmate itu kadang-kadang bukan saudara kita, bukan istri kita, belum tentu teman sekampung, belum tentu Pak teman Siobok sekampung. ini nggak Waduh, ada hubungannya kan? Saya kayak bumi sama langit, terutama tingginya. Dia kan hampir 187. Saya berapa? Agama berbeda, suku berbeda. ya, status sosial berbeda, Latar belakang pendidikan background beda. pendidikan berbeda, minat sebagian besar juga berbeda. Ya, dibesarkan berbeda. Dia anak Jakarta, saya anak kampung di Palembang. Tapi gila, kadang-kadang dia lebih daripada saudara saya gitu. That's what we call business chemistry, soulmate. business Ya, soulmate gitu. chemistry. Nah, Bang Helmi tuh pernah loh bikin bisnis tuh sama Pak Renat Kasali. Ya, Pernah. Ya. Gitu loh. Dan kalau itu jalan terus, nggak tahu itu mungkin juga besar gitu ya. Karena ini dua-duanya orang hebat. Nah, ini yang saya mau tanya sama Bang Helmi. Jadi, tetap berteman baik sama Pak Renat Kasali, tapi pilihan Bang Helmi bermitra sama Pak Siobok, menurut saya itu menjawab who is his business soulmate. ya, Jadi dengan Pak Renat Kasali, waktu itu bikin program, bikin seminar, ya. dan Bikin lain perusahaan, sebagainya. bikin konsultan. Bikin konsultan. Tapi nggak panjang. Ceritain Bang, sedikit. Ya, saya sebenarnya ngajak Siobok juga gitu. Kita kepengen bikin konsultan gitu. Karena kan kliennya Pak Siobok kan hebat-hebat, para pebisnis hebat-hebat. Itu kan teman dia semua tuh. Dan Siobok itu sangat disenangin gitu, sangat disayangin oleh beberapa konglomerat di Indonesia, dan pergaulannya luar biasa. Orangnya menyenangkan, ringan tangan ya. Helper istrinya itu kan Pengusaha memiliki pengusaha kue namanya Cherry Red. Cherry Red. Dan dia mempunyai juga perusahaan dekor ya, dekor terutama untuk anak-anak ulang tahun, Cherry Red ya. Dan dia kadang-kadang dia kirim kue, kirim apa ke beberapa orang. Dia banyak sekali konglomerat dekat dengan dia, ada yang mesen untuk dibelikan lukisan dan sebagainya. Dan dia adalah seorang yang nggak pernah menolak kalau dimintain pendapat. Itulah seorang Lim Siobok. Satu hari saya berkenalan dengan Pak Renat, dia mengundang saya, mungkin kalau di YouTube masih ada tuh, saya diwawancarain oleh Pak Renat ya, dalam acara saya lupa, Obsesi kalau nggak salah, hostnya Penny Rose. Yeah. Dia bedah gitu bagaimana kesuksesan saya memimpin Triwarsana Di yang TPI waktu itu kalau nggak muncul. salah. Bukan, Yeah, ya nggak tahu Iya, lah saya, iya, mungkin iya. dia, Iya, mungkin iya. mungkin dia, atau di Antv, Iya. ya Obsesi, hostnya Penny Rose. Penny Rose. Jadi akhirnya saya dekat dengan Pak Renat, kita berapa kali berduet. Wah, dulu kalau saya berduet dengan Pak Renat Paten Kasali tuh itu barang. di panggung itu Penuh. masuk tuh barang gitu. Jadi kita itu, saya saling mengimbangin. Pak Renat kuat sekali di teori, saya punya background di praktek. Ya, jadi saya punya background di praktek. Jadi itu melengkapi. Jadi kalau kita di panggung itu tidak seperti moderator saya. Jadi karena lo terangin gitu. Kita bikin seminar pop marketing. Kita pernah bersiaran bareng di Smart FM, juga membahas yang sama. Kita waktu mengangkat fenomena Inul, fenomena Maerot, Mauneh gitu. Menarik tuh. Kita membahas tentang brand-brand yang menjadi kultus ya. Jadi
Saya akhirnya kita bikin konsultan tuh, namanya Heri. Heri itu kan Helmi Reynald. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa manusia punya karakter. Sedekat apapun saya dengan Pak Renat, ya ternyata kami tidak bisa menjadi partner yang baik. Nggak jalan perusahaannya. Itu yang saya tulis di buku ini, makanya kalau Anda baca, karena kami punya karakter, kami dua-duanya star. Star itu endorser gitu. Dua-duanya matahari. Ya, dua-duanya tipenya tuh nahoda gitu. Jadi kan kita selalu mengatakan tidak boleh ada dua matahari. Kembar. Iya gitu. Jadi tapi hubungan saya dengan Pak Renat Tetap baik. oh sangat baik. Almarhum Syobok ikut juga di dalam perusahaan. Oh iya. Dia yang invest dia lah dari perusahaan kami waktu itu kami invest. Kita punya kantor di daerah Mampang situ. Cukup keren kita. Oh, Pak Syobok tuh kalau udah bikin interior keren. Oh iya. Jadi dia tidak pernah tanggung-tanggung. Tidak pernah tanggung-tanggung. Dia ahlinya di situ, seneng banget ngedekor gitu ya. Tapi tidak jalan. Jadi itu yang saya katakan dalam berbisnis. Kadang-kadang teman baik itu belum tentu jadi partner yang pas ya. Oke. Jadi tetaplah berusaha mencari your business soulmate. Jadi setelah tadi nama orang-orang tersebut, saya juga paham betul ada tokoh lain yang harus saya angkat, yaitu namanya Reinhard Tawas. Ini kemana aja saya bilang, Bang Helmi emang nggak ada orang lain yang bisa bikin soal. Dulu ada nama Baban Sarbana juga, tapi teman-teman boleh cek. Ini bisnis soulmate juga kalau menurut saya. Correct me if I'm wrong. Silakan. Kalau Reinhard itu bukan bisnis soulmate ya, karena saya tidak pernah berbisnis sama dia. Dia pernah lama di Triwarsana, kami dulu sama-sama lama di Ani Sumadi. Dia lebih kepada partner ya, seorang yang sangat setia, sangat knowledgeable. Di IG saya dan juga di YouTube saya pernah ngangkat Pak Renat. Dia adalah lebih kepada ensiklopedia berjalan. Dan kami dulu bertandem mempopulerkan NBA, basket siaran Kobatama ya basket. Pernah berduet di Atlanta menyiarkan Olimpiade, sehingga waktu pulang saya dipilih oleh sebuah media sebagai sportcaster terbaik ya, karena sangat knowledgeable dan support saya adalah Pak Renat. Pak Renat adalah orang yang sangat setia, sangat knowledgeable, sangat menghormati orang lain ya. Jadi ya begitulah hubungannya. Jadi wah, kalau bikin soal kan saya perlu orang-orang kayak gitu. Apa dulu belum ada Google, belum ada Yahoo ya. Dia ditanya apa aja dia bisa jawab. Itu dia. Sampai sekarang hubungan itu. Ya, dan dia kakak sebenarnya temannya Tanto, sama-sama sales di Hilton. Saya kenalnya tuh karena saya dulu numpang makan les. Jadi waktu abang kita dubes itu kerja di Hilton, kita kan anak kos duitnya nggak banyak juga kan. Rumahku ngontrak di Senopati situ. Jadi kalau kita mau makan enak dikit, aku pura-pura ngunjungin abangku itu. Padahal niat utamanya itu makan. Oke, jadi tadi sudah Bu Ani Sumadi, terus ada almarhum Pak Syobok, terus ada Reinhard Tawas yang bukan bisnis soulmate tapi lebih ke partner soulmate, partner di dalam bekerja. Yang saya juga amati, nggak bisa kita lepaskan adalah Tantowi Yahya. Nah, Tantowi Yahya ini brotherhood, tapi di dalam brotherhood pasti juga ada kerjasama. Menarik ya, kalau ada dua kakak adik di beberapa perusahaan tuh, terutama juga di teman-teman yang datang dari keluarga besar Chinese, itu malah sebaiknya harus bikin perusahaan bersama. Tapi menurut saya, tapi nggak tahu ini benar apa nggak, ini juga dua-duanya matahari yang kuat. Kalau ini misalnya dulu Mas Tanto ikutan gitu di dalam Triwarsana, mungkin belum tentu bisa jalan, karena ini matahari juga, gitu loh. Nah, di keluarga ternyata katanya mereka waktu kecil juga sama-sama kuat begini. Tapi kalau kita lihat di tampilan umum, mereka kompak loh. Sangat. Itu gimana membangun chemistry antara kakak dan adik seperti itu? Ada banyak juga keluarga yang nggak bisa kompak kakak dan adik. Saya dengan Tanto lebih kepada kami saling mendukung karir kami masing-masing. Tapi nggak harus punya satu perusahaan yang sama? Nggak mungkin. Bukan nggak harus, nggak mungkin. Dulu PT-nya udah ada tuh Yahya dan Yahya. Nggak jalan? Tidak akan pernah ada. Ya, tidak akan pernah ada. Karena karakter saya dengan Tanto ada samanya gitu. Ada samanya. Itu dua-duanya adalah star. Dua-duanya matahari. Dan saya dari dulu, karena kakak saya sedikit lebih tinggi dari saya, dan sangat dominan waktu kecil, ya saya itu ngalah. Contoh? Oh, kalau ide gitu, saya kalau argue tuh, ya udahlah terserah dulu lah. Oke. Itu nggak bagus untuk saya gitu. Dalam hal tertentu saya pikir saya lebih kreatif daripada Tantowi. Tantowi itu saya kalau dua karakter ya.
Tanto itu ada kreatornya, tetapi dia starnya kuat sekali. Saya mungkin starnya mungkin imbang atau mungkin dia lebih hebat dari saya ya. Tapi kreatifnya saya jauh daripada Tanto. Saya kan menciptakan 200 kuis, Tanto kan tidak ada sama sekali. Ya, IO sama-sama IO, tapi kan IO dia dulu BASF, ya, Putri Indonesia, CP. Ya, CP IO-nya dia. Saya tapi IO saya lebih gila juga. Saya pernah mengeksekusi opening closing SEA Games, opening closing PON gitu. Ini menarik Bang, sorry saya potong. Ya. Pernah nggak di dalam sebuah pitching yang sama dua-duanya ketemu? Jadi nggak pernah. Kalau dia masuk saya nggak mau. Oke, jadi syaratnya yang ada itu pernah ada satu ide, punya saya idenya jalan, diterima, pitching menang, tetapi yang melaksanakan dia. Karena dia lebih dekat dengan pemberi pekerjaan, dan saya nggak suka banget itu kepada yang memberi kerja, nggak perlu diungkap. Ya, saya udah presentasi tuh, ada sebuah perhelatan besar, gila ide saya, bikin mock-up panggung, ditunda sebentar, berikutnya yang jalan dia. Wah, saya bilang, I don't blame my brother, karena it is not his fault. Yang saya blame adalah pemberi kerja. Bapak tidak etis tuh, walaupun yang menang kakak gue. Saya marah. Karena menurut saya itu etika. Ya, waktu saya dengan Daddy itu, kita ngomongin tentang ini tuh banyak, oh iya tuh, gue juga pernah tuh. Saya bilang hati-hati dengan idemu itu. Wah, saya ngalamin gila Charles. Ya, jadi kalau dengan Tanto, leave it like that. Kita mensupport sama lain. Termasuk apa yang saya lakukan di TVRI, dia support. Mulai apa yang harus saya lakukan, dan begitu saya mengatasin terjadi konflik itu dengan Dewan Pengawas yang terhormat itu, dan dia memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Ya, dalam talk show terakhir saya di YouTube, ingin saya nggak ngomong itu, dan dia harus, dan dia bangga betul. Walaupun saya di awalnya kan dia nggak setuju saya menjadi dirut TVRI. Sudah pernah diingatkan berkali-kali. Tapi dia tidak pernah menyesal gitu, mendukung saya. Jadi menurut saya sih, ya leave it like that lah. Tidak akan pernah saya menodai rasa cinta kami satu sama lain dengan sebuah konflik yang mungkin terjadi dalam bisnis. Leave it like that. Jadi saya minta izin, Yahya dan Yahya akan saya buat untuk perusahaan saya dengan anak-anak saya. Anak-anak saya kebetulan kreator semua, terutama nomor 3 namanya Saskia Raseli Yahya. Sekarang udah berbisnis, belum tamat kuliah gitu. Keren bener desainnya gitu, jago branding ya. Anak-anak saya ke situ, ya udah kita bikin situ aja, nanti kita bikin namanya Yahya dan Yahya, Helmi Yahya dan anak-anaknya gitu. Anak saya kan Yahya semua nih, sampai cucu Yahya semua. Oke, kalau tadi sudah, saya rasa saya kualat nih nanti kalau nggak menyebut nama kakak. Jadi Bu Ani Sumadi, ini semuanya membangun chemistry dengan partner. Bu Ani Sumadi sudah, tadi juga kita lihat ada almarhum Lim Siobok, ada Pak Jedi Suherman, itu ayahnya Joshua almarhum. Lalu ada Reinhard Tawas, lalu ada Mas Tantowi Yahya. Tapi harus kita ceritakan juga, saya juga mengenal Bang Helmi. Sekali lagi kalau ditanya, saya kenal dari dulu sebelum ada di rumah ini. Jadi di Bekasi, saya udah datang ke rumahnya di Bekasi. Dan Bang Helmi juga sudah expose itu ke media. Saya pikir BTN itu BTN. Iya, saya pikir ini juga sebuah kebesaran ya. Nggak gampang orang di tengah megastarnya itu membina rumah tangga. Publik juga semua udah tahu ini adalah rumah tangga yang kedua buat Bang Helmi. Gimana cara membangun chemistry dengan kakak? Luar gitu biasa. loh. Bang Helmi itu kan jadi milik orang ya. Bang Tantowi juga udah pernah bilang, saya pamit sama istri saya bisa jadi artis nggak? Itu artinya rela untuk dimiliki oleh orang lain ketika nggak di rumah. Saya beruntung. Cerita Bang. Saya beruntung ya memiliki istri ya, Febriani Sopian, yang sekarang menjadi Febriani Sopian Yahya. Yang mahasiswanya Abang. Ya dulu pernah jadi mahasiswa. Dulu. Pernah kenalnya pertama di situ. Ya, walaupun dulu pernah ada hubungan sama sekali. Ya, saya menjalin hubungan adalah setelah saya resmi jadi duda lah ya. Dan saya waktu tahu I need her quality gitu, seorang wanita mandiri, pintar gitu, punya karir. Kan waktu itu kepala kerja di bank, perwakilan cabang Danamon ya, cantik dan sangat cinta dengan anak-anak saya, dan sangat respect dengan saya dan sangat mendukung saya. Ya dan ya udah lebih dari 10 tahun. Saya pikir apa yang saya capai selama ini adalah ya juga besar dukungannya dari kakakmu ini ya. Jadi dia merawat saya, bayangin luar biasa. Dia mendukung saya. Tapi dia nggak mau ikut-ikutan tuh.
Dia nggak mau ikut-ikutan yang kemana? Dia nggak pernah mau diperkenalkan sebagai istrinya Helmia, dan nggak pernah ngaku-ngaku. Enggak. Cukup berapa tahun misteri istrinya Helmia itu siapa sih? Orang kalau saya diwawancarin wartawannya dia melipir pergi. Nggak ada kandungan star seperti tadi Nggak disebutkan. ada. Oh, dia bintang juga, dia pernah jadi bintang sinetron di TVRI. Tapi nggak berkeinginan untuk jadi star. Nggak, dia nggak mau. Itu samanya saya, dia dengan Kak Dewi, istrinya Tanto. Juga nggak mau jadi star. Nggak mau. Yang bintang tuh laki gua. Cukup. Wah, itu istri saya dengan istrinya Tanto itu udah mirip pula. Mukanya pun, wajahnya pun kadang-kadang mirip-mirip. Sama-sama banker ya. Dulu kan sama-sama banker. Jadi mereka sama masuk gitu. Makanya Ya, saya Mbak Dewi. waktu ke Selandia Baru, mereka ngobrolnya enak. Jadi chemistry kita nyambung. Nyambung betul. Jadi wah, saya luar biasa lah ya. Didukung. Saya tahu saya pernah mengalami masa yang sangat sulit dan saya dibimbing, dibangkitkan. Wah, dia pengkritik saya tuh sampai sekarang. Pak, ngomongnya tadi nggak boleh gini tuh. Dan dia bayangin, kau nunggu tadi apa? Aku yang motong rambut, yang nyemir pun dia. Oh, tadi abang habis motong rambut? Iya, Tadi aku udah datang ke sini jam 10. Iya, mau kemana? Abang coba? ini masih di atas. 1,5 jam dia motong rambutku. Mau kemana sekarang zaman Nggak ada. COVID gini? Kau mau potong rambut siapa? Dia motong rambut. Ini udah yang kedua kalau nggak salah ya? Iya. Ini udah yang kedua Iya. dipotong. Yang pertama itu yang nonton belasan ribu juga tuh. Saya bilang dia motongin. Jadi dia nyiapin apa pakaian saya, apa yang saya harus pakai. Ya kan, dia make upin saya. Ya kan, luar biasa. Luar biasa, dan dia benar-benar intens gitu, mengarahkan anak-anak semua ya, cucu-cucu semua. Dan we have so many things in common. Kita punya kesamaan yang luar biasa. Ya, dalam minat kita sama-sama suka nonton, sama-sama suka traveling. Les, aku tuh 2 bulan sekali jalan les. Ya, kemana aja. Terakhir pergi sama kakak kemana? Ke Amerika lah. Yang Washington. Itu, dengan arah itu. Kita waktu itu New York, Washington, Philadelphia, dan Atlantic City, dan back to New York. Dan banyak hal lah. Karena kita pikir lah, usia kita kan udah tidak muda lagi. We have to enjoy life lah. Itu yang saya pelajarin dari Tanto Wiyaya. Don't push too hard gitu. Jadi kita itu kayak yang dikata-kata di kaos-kaos itu ya, work hard, play hard. Ya, jadi saatnya bekerja, stamina saya luar biasa, Ceres. Saya bisa nggak tidur seharian. Sehari semalam saya nggak bisa tidur, nggak apa-apa, nggak tidur. Dan besoknya saya fresh bekerja gitu. Ya, saya bisa berhari-hari bekerja. Ya, saya jarang tidur juga di rumah. Kalau saya mau tidur. Dulu kakakmu ini dia sempat komplain tuh. Dia orangnya kan tertib sekali. Jam 12 tidur? Janganlah jam 12, jam 9, jam 10 dia tidur. Abang bisa sampai jam 3 pagi? Aku bisa nggak tidur. Tapi kalau di mobil, kasih aku 5 menit aku udah tidur. Di pesawat aku tidur. Itu yang mungkin yang ngebalance gitu. Otakku ini kadang-kadang ya Jalan terus? Jalan terus, dan aku nggak mau dibelenggu-belenggu lah. Kalau aku lagi kepengen nonton. Kalau aku kepengen lagi kerja. Kalau aku mau lagi kepengen buka internet. Kalau aku mau tidur. Nah, beruntung saya pengusaha. Saya dapat banyak sekali kesempatan. Jadwal seminar saya, dan tarifku naik, Mas. Itu les 3 kali lipat ku naik kan. Ya, dibeli orang. Oke. Ya, jadi menurut saya sih benar. Ada hikmahnya, Selalu. ada hikmahnya. Selalu. Saya lupa nih, tapi tadi begitu ngomong sama Bang Helmi, ada satu bisnis soulmate-nya yang saya terlupa. Siapa? Saya yakin deh, itu kuis ya, selain semuanya yang udah pernah dipegang, termasuk kuis saya, ada loh yang namanya kuis Siapa Berani. Nggak tahu kenapa, itu kalau Alia Rohali nggak ada, Beda. itu beda, rating turun. Terus rasanya ada yang aneh. Bahkan nih, orang sampai harus akhirnya bilang, ya ini kayaknya bukan cuma bisnis soulmate, ini kayaknya emang pasangannya Alia Rohali. Ya. Bang, cerita bang, nggak gampang menemukan chemistry antara dua host. Dan ya. kita tahu lah, udah pernah dipaksain pun dan lain sebagainya. Ya. Saya juga bermitra sama banyak orang. Tapi akhirnya pernah kalau di televisi diganti ini, diganti itu. Tapi salah satu ciri khasnya itu panjang durasinya, Ya. episodenya. Kenapa bisa chemistry-nya bagus sama Alia? Saya tidak pernah kenal Alia sebelumnya. Ya, tidak berteman. Saya kenal dia. Siapa nggak kenal dia ya? Apa None Jakarta, Putri. Ikut Putri Indonesia, ikut Miss Universe di Las Vegas. Ya kan, kita udah lihat dia tampil dulu kan Telekomania ya. Telekomania bareng sama saya. Telekomania ada acara pariwisata gitu. Walaupun ya tidak top amat gitu.
Ya, sampai suatu hari, Oh, top jadi kuis siapa berani. ya, sampai suatu hari saya mau bikin kuis itu, saya bilang sama Pak Handoko, Indosiar, Pak, saya bilang Alia aja Pak. Kan yang kita butuhkan adalah seorang yang sangat pintar. Kan Alia kan sarjana ya, S2 malah ya. Notaris sekarang. Ya sekarang notaris, double degree S2-nya bayangkan ya. Jadi saya tahu dan bahasa Inggrisnya bagus. Karena kan ini harus baca soal. Ya udah. Yang lucu itu saya waktu itu yang di schedule itu 2 hari sebelum on air karena tidak ada dapat host Hostnya. cowok. Host cowok kan lagi sombong semua dan lagi sibuk semua. Ferdi, Niko, Izur, ya Ferry Salim itu kan udah punya program semua. Saya di Roda Impian, Bang. Ya Roda Impian. Saya kan orang di belakang layar. Nggak ada pilihan deh. Nggak ada pilihan. Saya sampai akhirnya 2 hari sebelum itu saya nggak ada Pak Handoko. Ya udah lu aja Mi. Bapak percaya sama saya enggak sih, tapi nggak ada pilihan nih. Ya udah. Jadi ternyata saya percaya betul ya. Walaupun kuis itu sebenarnya coba-coba. Ya, coba-coba aja sebenarnya kita itu. 4 Desember itu awal Ramadan kata Pak Handoko. Udahlah kita coba-coba aja ya Mi ya. Karena waktu itu beliau lebih respect saya karena saya membawa banyak rezeki juga untuk Indosiar. Acara saya di Indosiar kan meledak semua. Kuis Joshua, main bersama Joshua ya kan, kemudian ada beberapa acara yang lain, kuis LG. Nah, dia udahlah ini ngasih hiburan lah atau ngasih hadiah lah untuk Helmi Yahya yang bantu kan dari Joshua banyak sekali iklan yang masuk di apa Indosiar waktu itu. Jadi nggak taunya meledak. Nggak taunya meledak. Yang saya percaya betul terkait bagaimana teamwork saya dengan Alia Rohali, itu yang dikatakan oleh Charles tadi. Kalau Alia yang diganti, kan yang ganti itu waktu itu kan penggantinya itu mau Diani Tami, pernah Desi Ranasari, pernah Lula Kamal, pernah Debbie Sahertian, ya pernah Dina Lorenza, sahabatnya Alia. Beda dia. Ya, pernah Becky juga kalau nggak salah. Berbeda dia. Begitu juga kalau saya diganti. Kau pun pernah ganti aku kan? Saya pernah ganti. Ya. Terus ada Edwin Manansang Edwin pernah coba kan? yang ganti. Pernah Denny Chandra, Ya. pernah Izur, pernah Dede Yusuf mengganti. Enggak. Iya, beda, feelnya beda. Jadi gini, itu yang saya dapat betul dari seorang mendiang Daniel Bahari. Daniel Bahari dalam satu komentari mengatakan waktu itu saya jadi host, saya pernah jadi presenter Nasim Hamed, ya tinju Nasim Hamed. Tinju. Ya, dia bilang Pak Helmi, style make fight. Style make fight itu adalah gaya bertinjulah yang membuat membedakan sebuah pertandingan. Yang menentukan sebuah pertandingan, style make fight. Itu yang dia bilang gitu. Jadi Chris John dia kan defend kan, nunggu tuh, bukan menyerang tuh dia. Apa istilahnya tuh boxer ya. Dia bukan attacker. Bukan attacker. Kalau dia dapat kayak dia juga, boring lah kita menontonnya. Dua-duanya nunggu. Kan kadang-kadang kita ada tuh acara pertandingan tinju. Ini enggak nyerang kan? Ya. Yang membuat menarik itu kalau dua-duanya nyerang atau ada yang nyerang, ada yang defend gitu. Jadi saya percaya betul. Nah itu. Apa hubungannya dengan Alia? Ya itu makanya. Ternyata saya cocok betul. Oh, oke. Saya cocok betul. Dan penggantinya kalau karakternya tidak persis dengan Alia, nggak dapet tuh. Who is second best after Alia? If you can choose from that five. I will pick Maudi kali ya. That second best. That second best. Karakternya mirip-mirip lah ya. Jadi Alia itu kita kalau menyaksikan biasalah ya. Jadi TikTok. bukan TikTok namanya tuh. Apa, Kita Pak? kadang-kadang punya yang lebih lucu lagi namanya Dumb and Dumber. Dumb and Dumber itu ada satu yang kerjanya itu nanya. Jadi ini tolong dong Charles terangkan ini gimana? Ini maksudnya apa? Kasih Maksudnya umpan, apa? kasih umpan. Itu kan harus ada yang ngumpat. Ada yang smash. Ada yang smash. Saya itu kan smasher, dia adalah pengumpan. Dia Kan ngumpat. gitu, ya. Dan itu terbiasa tuh. Bayangin kita kan 1.500 episode itu. Ya dia terbiasa. Jadi sehingga Alia itu demikian dia nggak kerja keras lah. Karena bagian kerja keras saya. Kebetulan memang that's my part. Yeah. Ya saya yang buat soalnya, saya harus kuasain semua soalnya. Dia tuh kadang-kadang, Mas Emi, ini bacanya apa? Dan itu menjadi bagian yang sangat lucu. Dan kerekam. Iya. Oh itu yang tangkap momen. Dan dia itu Alia itu kadang-kadang ketawanya itu lambat ya. Jadi kadang-kadang Orang udah ketawa, dia baru. Ya mungkin tell me lah kali ya, walaupun dia pintar sekali. Tapi untuk hal itu Untuk siapa berani? berani kadang-kadang saya udah joke-nya kapan gitu, Dia baru nyeletuk. ketawa. Wah, dan itu gak pernah berhenti. Tapi itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Dan dia sangat natural. Dia tidak pernah merasa akan kehilangan kecantikannya,
intelijensinya dari ketawa ngakak gitu. Kadang-kadang dia duduk ketawa, gitu-gitu. Jadi itu part, dan Alia kekuatannya baca. Waduh, saya tidak pernah menemukan seorang pendamping saya dalam kuis Siapa Berani yang bacanya phrasingnya pas banget. Bahasanya elegan banget, baik bahasa Inggris maupun bahasa lain. Kalau dia nggak tahu, dia nanya saya. Yang lucunya tuh dia, ini bacanya apa nih gitu. Lagi on screen Lagi gitu. live. Live, dan itu kamu ini, saya bilang. Dan itu nggak biasa kan di dalam pertunjukan. Dan kita melakukan, dan itu kita jadi bagian dari gimmick. Saya bilang, kamu gaji apa honor lebih tinggi dari saya kamu gitu. Dia ketawa, gitu. Dia mukul-mukul saya. That's part of the show gitu. Tapi ya di luar dari Siapa Berani, saya tidak mengaku bahwa Alia menjadi partner saya yang paling enak. Ya. Di luar Siapa Berani. Di luar sana. Kalau kita over gitu. Wah, waktu kami meledak. Oh, berarti banyak dong yang panggil over abang. Oh iya, meledak lah, hampir lah. Kami waktu itu sebulan itu bisa 4 kali 5 kali kami bertemu. Satu panggung. Orang kan dapat harus dua-duanya. Iya dong. Pemuja Siapa Berani. Pemuja Siapa Berani harus ada kita dua-duanya. Ya, jadi terbiasa dia. Jadi kita pelajarin product knowledge, dia kan tinggal nanya-nanya, ini Mas Helmi Mas apa? Bang Helmi kerja keras dong. Kerja keras di acara gendong gitu aja, gendong. Ya, gendong. Oke. Jadi itu hal-hal menarik yang sangat menarik, Itu menarik, dan itu belum pernah balik lagi. Kemarin pada saat ditayangkan di TVRI lagi, Bang Helmi malah memilih Ferry Salim. Jadi nggak pernah Ferry juga Salim. terbayang. Oh iya, nggak mungkin dong. Saya masa jadi dirut masih siaran. Enggak lah. Saya harus profesional. Ya, apalagi saya harus kerja keras lah, ya kan. Walaupun di tahun kedua sebenarnya saya bisa kalau mau, karena udah longgar, udah PR-nya ya rumput-rumput tingginya udah mulai dibabat-babat. Sebenarnya kan waktu tahun kedua saya lebih pada maintain aja tuh, mempertahankan supaya speednya, supervisi ya, nggak sekeras pada tahun-tahun pertama. Bang bisa, Helmi, tapi saya nggak mau. Bang, I think I have to go back dan this is my last question for you. What kind of passion that you haven't achieved in this life? Aku sih udah happy banget. Saya bukan seorang yang ambisius, Charles. Saya bukan orang yang ambisius. Enggak lah. Saya selalu bersyukur kepada Allah bahwa saya diberikan kesempatan untuk mencapai lebih dari yang saya mimpikan sekalipun. This is more than you expected. Oh iya. Saya anak dagang kaki lima lah. Begitu diterima jadi pegawai negeri, saya pikir saya bisa jadi kabit aja, kabak gitu, eselon 2 aja mungkin saya udah suka banget gitu ya kan. Eselon 3 itu, eselon 2 misalnya jadi direktur, wah udah mewah betul. Tetapi ternyata Allah mengabulkan jauh lebih daripada yang saya mimpikan sebelumnya. Ya, walaupun saya pikir itu buah dari sebuah kerja keras ya. Saya bekerja keras. Jadi saya pikir, orang bilang, Mi, mau balik lagi nggak ke politik? Saya sekarang dirayu-rayu lagi untuk nyalon bupati, nyalon apa, gubernur, no. Enough is enough. Itu bukan dunia saya. Ada yang menggoda saya dan termasuk istri saya, Pak, kita jadi dubes saja. Ini gue pikirin, bolehlah kita dubes sekali-sekali. Apalagi kalau menggantikan dubes Selandia Baru. Sama-sama ya. Itu kalau itu mungkin iya ya. Sekarang pun saya banyak dapat tawaran, Charles. Saya dapat banyak tawaran jadi CEO, mimpin organisasi, mimpin perusahaan. Enggak tuh, saya nggak terlalu tergoda. Kecuali memang udah tidak bisa saya tolak ya. Saya senang begini nih. Ya, jadi konsultan, jadi advisor, jadi pembicara publik. Enak lah, nggak ada yang ngatur. Ya, traveling, mengcombine itu. Kita diundang, bicara di luar negeri sambil jalan. Saya ajak kakakmu. Kalau saya itu kan kadang-kadang sebagai narasumber adalah sangat tergantung kepada siapa yang bertanya kepada kita gitu. Ya, apalagi zaman webinar ini gitu ya. Saya pernah satu hari 4 kali diajak webinar. Ya, saya sharing lah ya. Sharing, memberikan motivasi kepada orang yang kehilangan harapan di luar sana. I do it gitu, saya lakukan itu. Tapi kadang-kadang sangat tergantung kepada yang nanya gitu. Kalau narasumbernya, nggak menarik gitu. Ya, shy, kurang bahan. Kita kadang-kadang, aduh. Ya, jadi, dan ini saya pikir, wah, one of the best. Ya, one of the best. Thank you, Pak. Ya, jadi sangat detail. Ya, semoga apa yang kami sampaikan hari ini ya memberikan inspirasi, karena itulah tujuan saya membuat Helmi Yahya Bicara. Ya, agar memberikan inspirasi. Umur seperti saya ini, itu kata Jack Ma tuh, 50-60 itu adalah time to share.
saya barangkali masuk bisnis pun sudah tidak tertarik karena nggak bakal menang lah sama anak-anak muda. Ya, dari tenaga, dari ide, ya. Tetapi jangan pernah melupakan orang-orang senior seperti kami karena we've been through it gitu, been there done that kata orang Amerika. Kita adalah orang yang sudah pernah melalui, ya. Jadi para millennials ya harus mengkombinasi itu, ya, bahwa banyak sekali yang harus kita pelajari. Saya pun banyak belajar, sampai sekarang saya masih belajar. Semoga kita menjadi orang yang terus belajar, ya. Bye bye.